Selamat datang pada channel Subiakto. Pada hari ini, materi kuliah fisika tentang gelombang. Pengertian gelombang. Berdasarkan sumber getarnya, gelombang ada dua jenis. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang yang menyebabkan terjadinya gerak pada medium tempat menjalarnya gelombang. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan gelombang pada tali. Gelombang jenis kedua adalah gelombang elektromagnetik. Yang termasuk gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, sinar inframerah, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang menurut arah getaran dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah perambatannya. Misalnya, gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Jenis yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarnya berimpit atau searah atau sejajar dengan arah rambatan gelombang. Misalnya gelombang pada pegas dan gelombang bunyi. Dengan diagram, gelombang dibagi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada gelombang mekanik ada dua jenis, yaitu gelombang longitudinal, gelombang transversal. Gelombang longitudinal dan gelombang transversal dalam penjalarannya memerlukan medium. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang padat. Kemudian contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada senar gitar dan gelombang pada tali. Pada gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal, tetapi penjalarannya tanpa medium. Contoh gelombang sinar gamma, gelombang TV, gelombang radio, dan gelombang radar. Laju penjalaran gelombang. Laju penjalaran gelombang pada tali dirumuskan V sama dengan akar dari T dibagi Rho, di mana T adalah tegangan tali dengan satuan Newton, V adalah cepat rambat gelombang pada tali dengan satuan meter per detik, sedangkan Rho adalah massa persatuan panjang dengan satuan kilogram per meter. Gaya tarik T adalah interaksi yang ada antara setiap bagian medium. Makin kuat interaksi, makin cepat gelombang menjalar. Rapat massa Rho adalah sifat inersia atau kelembaban medium. Makin besar inersia, makin sukar medium digerakkan.
makin lambat gelombang menjalar dalam medium. Gelombang selaras adalah gelombang yang terjadi antara sumber getar berupa pegas dan tali, atau memadukan getaran pada pegas dan tali. Kecepatan gelombang selaras, gelombang sinus dengan kecepatan V yang menjalar pada tali karena gerak sumber getar pegas. Setelah waktu tertentu pada tali akan terjadi bentuk fungsi sinus yang menjalar ke kanan dan berkecepatan V. Bentuknya dinyatakan oleh suatu fungsi f x, t dengan fungsi gelombang y sama dengan a sinus k dalam kurung x min v kali t, di mana y adalah simpangan dengan satuan meter, k adalah bilangan gelombang dengan satuan per meter, a amplitudo gelombang dengan satuan meter, t lamanya gelombang menjalar dengan satuan detik, v kecepatan jalar gelombang dengan satuan meter per detik, k kali dalam kurung x min v kali t adalah sudut fasa gelombang dengan satuan radian. X adalah jarak tempuh gelombang dengan satuan meter. Kita perhatikan pada gambar. Yaitu pegas diberi beban dengan massa M. Kemudian pegas pada posisi semula, katakan titik 0, kita tarik, kemudian kita lepas. Maka pegas akan bergetar naik turun, ke atas dan ke bawah. Kemudian jika di dalam beban bermassa M kita hubungkan dengan tali, maka tali nampak pada gambar membentuk suatu gelombang dengan panjang gelombang lambda dengan kecepatan jalar V. Bilangan gelombang menyatakan banyaknya gelombang per satuan panjang. Jika dirumuskan, K sama dengan 2pi dibagi lambda. Pi adalah nilai 3,14 dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. K adalah bilangan gelombang. Definisi kecepatan jalar gelombang. V sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktu yang diperlukan. Sedangkan omega atau kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Persamaan kecepatan sudut sama dengan K kali V. K adalah bilangan gelombang, V adalah kecepatan jalar gelombang. K sama dengan 2pi dibagi lambda. Sedangkan omega sama dengan 2pi dibagi T, atau sama dengan 2pi kali frekuensi, di mana T adalah periode gelombang dengan satuan detik. Gelombang periodik
Gangguan dalam bentuk yang sama datang berulang-ulang secara periodik. Periode yang biasanya disingkat T besar adalah beda waktu antara menjalarnya gangguan tertentu dengan gangguan berikutnya, atau beda waktu antara suatu pulsa dengan pulsa berikutnya. Panjang gelombang dengan simbol lambda adalah jarak antara dua puncak pada gelombang periodik. Frekuensi yang disingkat F adalah banyaknya gelombang yang melalui suatu titik persatuan waktu. Persamaannya, V sama dengan lambda dibagi T, sedangkan frekuensi sama dengan N dibagi T, di mana N adalah banyaknya gelombang. T adalah lamanya gelombang menjalar. Untuk N sama dengan 1, yaitu 1 gelombang, maka T berhuruf kecil sama dengan T berhuruf besar. T berhuruf besar adalah periodik waktu. Sehingga kecepatan jalar gelombang dirumuskan menjadi V sama dengan lambda kali frekuensi. Kecepatan jalar gelombang permukaan air. Kecepatan jalar gelombang permukaan air berhubungan dengan tegangan permukaan, tegangan hidrostatis, kedalaman dasar, rapat massa, dan gaya berat. Perumusannya, V sama dengan akar dari dalam kurung G kali lambda dibagi 2pi plus 2pi kali gamma dibagi rho kali panjang gelombang kali tangen hiperbolikes 2pi kali H dibagi lambda, di mana tangen hiperbolikes X sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi E pangkat X ditambah E pangkat min X. G adalah percepatan gravitasi. Lambda adalah panjang gelombang. Gamma adalah tegangan permukaan zat cair. Rho adalah rapat massa zat cair. H adalah jarak permukaan ke dasar zat cair. E adalah bilangan natural yang sama dengan 2,72. Kecepatan jalar gelombang permukaan air. Untuk harga 2pi kali H dibagi lambda sangat besar dari 1, maka tangen hiperbolikes 2pi kali H dibagi lambda didekati harga sama dengan 1. Sehingga diperoleh kecepatan jalar gelombang V sama dengan akar dari G kali lambda dibagi 2pi ditambah 2pi kali gamma dibagi rho kali lambda. Jika panjang gelombang sangat besar, maka 2pi kali gamma dibagi rho kali lambda didekati sama dengan 0. Sehingga diperoleh kecepatan jalar gelombang V sama dengan akar dari G kali lambda dibagi 2pi. Jika panjang gelombang sangat kecil,
maka G kali lambda dibagi 2pi didekati sama dengan 0. Sehingga diperoleh kecepatan jalar gelombang V sama dengan akar dari 2pi kali gamma dibagi rho kali panjang gelombang. Medium dikatakan bersifat dispersif apabila kecepatan jalar gelombang bergantung pada panjang gelombang. Kecepatan jalar gelombang bunyi. Kecepatan jalar gelombang bunyi bergantung pada interaksi antara molekul dan sifat inersia medium. Perubahan tekanan delta P sama dengan min B kali delta V dibagi V, di mana V adalah volume, B adalah konstanta pembanding antara perubahan tekanan dan perubahan volume. Dari ketentuan ini diperoleh kecepatan jalar bunyi V sama dengan akar dari B dibagi rho 0. B adalah modulus benda dan rho 0 adalah kerapatan massa gas dalam keadaan setimbang. Kecepatan bunyi dalam gas. Persamaan kecepatan bunyi dalam gas V sama dengan akar dari gamma kali P0 dibagi rho 0, di mana gamma adalah konstanta yang merupakan hasil bagi kalor jenis gas. P0 adalah tekanan dalam keadaan seimbang. Kecepatan gelombang longitudinal dalam bahan padat, persamaannya V sama dengan akar dari B plus 3/4 M dibagi rho 0. Untuk medium padat berbentuk batang, panjang, atau kawat, modulus benda B diganti dengan modulus Young. Untuk medium padat, di mana luas penampang tidak dapat diabaikan, konstanta interaksinya akan bergantung pada modulus benda B dan modulus geser M. Bahan cair dan gas tidak dapat menahan gaya tangensial, sehingga M sama dengan 0. Di dalam medium ini tidak dapat dijalarkan gelombang transversal. Kecepatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik bukan gelombang mekanik. Untuk menjalar tidak diperlukan medium mekanik, dapat menjalar dalam vakum. Kecepatan jalar semua jenis gelombang elektromagnetik dalam vakum adalah sama, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 10 cm per detik atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nilai ini adalah nilai kecepatan cahaya yang disimbolkan dengan C. Kecepatan cahaya adalah suatu konstanta alam, suatu harga yang besarnya absolut. Gelombang elektromagnetik mempunyai daerah frekuensi yang sangat besar, dari 10 sampai 10 pangkat 22 Hz. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya dalam menyimak, mendengarkan, memperhatikan, dan
mempelajari tentang gelombang, jenis-jenis gelombang, serta kecepatan jalar gelombang. Mudah-mudahan bermanfaat.